Yo, halo Kisanak, selamat berjumpa lagi di CS Review. Kali ini gue akan menceritakan alur film fiksi ilmiah dari Disney berjudul John Carter. Film yang rilis tahun 2012 ini menampilkan Taylor Kitsch sebagai John Carter, serta Lynn Collins sebagai Deja Torres untuk pemeran utamanya. Latar film ini sendiri menggambarkan keadaan Mars yang ternyata berpenghuni. Di sini kita akan menyaksikan bagaimana seorang John Carter dari bumi bertahan dan juga ikut terlibat dalam peperangan yang sudah cukup berlangsung lama di Mars antara Zodanga dan Helium. Cerita lengkapnya, yuk kita ke filmnya. Oh ya, diingatkan untuk teman-teman semuanya, tolong bantu ya guys untuk subscribe dan like-nya. Terima kasih. Ya guys, di awal film kita akan diperkenalkan bahwa ternyata Mars itu punya nama lain yaitu Barsum. Di sini juga kita akan melihat bahwa kota Zodanga dan Barsum yang selalu berperang lebih dari 1000 tahun. Jadi si kerajaan Zodanga ini berniat untuk menguasai seluruh planet Barsum. Sampai akhirnya pada saat berperang, Zodanga yang dipimpin oleh Saptan terpojok oleh pasukan Helium dan secara tiba-tiba ia dibantu oleh Matai Seng dari bangsa Tern yang memberikan kekuatan kepada Saptan untuk menguasai seluruh Barsum. Siapakah Tern ini? Kalian akan dapat jawabannya di pertengahan film ya guys. Kembali ke bumi tahun 1881, ada seorang laki-laki yang sedang diikuti oleh seseorang. Ya, dia John Carter yang berusaha mengirimkan surat kepada keponakannya agar dapat bertemu. Ned yang menerima surat itu pun langsung meluncur ke kediaman Carter, namun ternyata dikabarkan Carter telah meninggal dunia. Mayatnya pun disimpan di satu ruangan yang hanya bisa dibuka dari dalam. Ned yang tidak percaya ditambah shock dengan surat wasiat bahwa ia yang akan mengurus semua kekayaan Carter. Ia juga diberikan buku catatan harian Carter. Disinilah John Carter mengungkapkan semua rahasia dirinya. Cerita pun dimulai. Bagian pertama buku catatan ini menceritakan kehidupan Carter yang berada di Arizona untuk menemukan gua emas. Namun bukan gua emas yang ia dapatkan, ia malah ditangkap untuk bisa bertugas kembali sebagai kavaleri. Carter yang tertangkap pun mencoba kabur dengan mencuri kuda Powell, kapten dari pasukan tersebut. Saat sedang dikejar, mereka bertemu dengan suku setempat bernama Domingo. Terjadilah tembak-menembak yang akhirnya Powell terluka dan diselamatkan oleh Carter. Mereka pun bersembunyi di sebuah goa, tapi mereka ketahuan oleh kelompok itu. Saat kelompok Domingo hendak naik, mereka mengurungkan niatnya karena goa tersebut ternyata goa keramat untuk penduduk setempat. Carter yang penasaran dengan isi goa tersebut pun masuk ke dalam dan menemukan emas yang ia cari. Sesaat kemudian muncullah salah satu Tern dan menyerang John. Ia pun berhasil mengalahkannya. Saat hendak mati, si Tern ini mengucapkan mantra sambil memegang sebuah lencana yang akhirnya diikuti Carter sampai akhirnya ia pun pingsan. Saat terbangun, ia sudah mendapatkan dirinya di tempat berbeda. Ia mencoba berjalan namun beberapa kali jatuh, dan akhirnya ia pun dapat beradaptasi dan mulai melompat-lompat jauh. Sampai tiba di suatu tempat, ia melihat makhluk-makhluk yang baru menetas. Ia pun diserang oleh Tars Tarkas atau disebut Jedak karena ia adalah raja dari bangsa Tar. Melihat kemampuan Carter yang bisa melompat tinggi, Tarkas tidak jadi menyerangnya. Yang kemudian mereka menangkap dan membawa Carter ke kota bangsa Tar ini tinggal. Sola pun diberikan tanggung jawab untuk mengawasi Carter. Carter pun dibersihkan yang kemudian diberikan minuman agar ia dapat mengerti bahasa di Barsum. Ia pun mencoba mencari tahu apa yang terjadi, sampai akhirnya ia ketahuan karena mencoba menyelamatkan Wula. Sola yang bertanggung jawab untuk menjaga Carter pun dihukum dengan diberikan cap di badannya. Kondisinya, badan si Sola ini udah penuh dengan cap. Jadi kalau si Sola ini ngelakuin kesalahan lagi, dia bakal dihukum mati guys. Di sisi lain ada Deja Torres mencoba untuk mengenalkan temuannya kepada Raja Helium atau ayahnya sendiri untuk dapat mengalahkan kota Zodanga yang semakin kuat karena Saptan menggunakan senjata sinar biru yang diberikan oleh Matai Seng dari Tern. Namun mesin tersebut kemudian dibuat rusak oleh salah satu Tern. Ia pun gagal mendapatkan perhatian ayahnya. Raja yang putus asa pun akhirnya menerima penawaran dari Saptan bahwa ia akan menikahkan Deja dengan Saptan agar Saptan berhenti untuk menyerang Helium. Deja pun mencoba menyerang Saptan di dekat kota Tar, yang akhirnya Deja terpojok dan akhirnya terjatuh dari pesawatnya.
Carter yang melihat hal itu pun kemudian melompat dan menyelamatkan Deja. Ia pun membantu Deja untuk menghancurkan pasukan Zodanga. Saat terjepit oleh Sabtan, para Tark pun membantu Carter yang akhirnya mengharuskan Zodanga mundur. Dan semua bangsa Tark pun senang melihat kemampuan yang dimiliki oleh Carter. Ia pun mendapatkan julukan sebagai Dotar Sojat. Deja akhirnya mencoba memahami dari mana Carter berasal. Dan akhirnya Carter menyadari ia bukan berada di bumi, melainkan di Mars dari penjelasan yang Deja berikan. Untuk dapat membuktikannya, mereka pun pergi menuju kuil yang dapat memberikan penjelasan di mana Carter berasal. Sola sudah mencoba menghentikan mereka karena kuil tersebut terlarang tapi tidak dihiraukan. Dari gambar-gambar yang ada di kuil, Deja pun mengajak Carter untuk pergi ke gerbang Is, agar ia lebih percaya bahwa Carter memang berasal dari Jasum atau bumi. Namun mereka pun tertangkap karena telah masuk ke dalam kuil suci. Disinilah baru diketahui Sola adalah putrinya Tars. Tars yang tidak rela Sola dibunuh oleh bangsa Tark karena membuat kesalahan lagi, akhirnya membiarkan mereka kabur dengan konsekuensi dia yang akan mati. Carter, Deja, Sola, dan Wula pun akhirnya pergi meninggalkan kota Tark menuju gerbang Is. Singkat cerita, sampailah mereka di gerbang Is. Di sini Deja menyadari jika Turnlah yang membantu Subtank mendapatkan sinar ke-9 dan ia juga akhirnya percaya bahwa Carter berasal dari bumi. Carter pun menyadari dari penjelasan Deja bahwa dirinya yang asli masih berada di bumi, yang ada sekarang hanyalah kopian dari dirinya. Sola yang berada di luar pun memanggil mereka karena mereka telah dikepung oleh bangsa Warhun. Mereka pun berusaha melarikan diri. Carter yang tidak rela Deja tertangkap oleh Warhun mencoba melawan mereka sendirian. Sampai akhirnya Raja Helium datang dan menyelamatkan mereka. Di sini juga ada Sabtan yang datang untuk menikahi Deja. Akhirnya Deja pun setuju untuk pernikahan itu dan mereka pun kembali ke Zodanga serta membawa Carter ke sana. Di sini Mata Seng bertemu dengan Carter dan mengendalikannya. Ia juga menjelaskan pada Carter bahwa Deja dan orang Helium akan dibunuh pada saat pernikahan mereka oleh Sabtan. Jadi guys, si Mata Seng dan kaum Turn ini bertugas mengatur kehidupan di Mars, siapa yang berkuasa dan lain sebagainya. Jadi kayak dewa lah mereka ceritanya. Carter yang masih dalam kendali Mata Seng pun dapat lepas karena dibantu oleh Wula yang datang dan menggigit Mata Seng. Ia pun terbang dan menuju kota Tark bersama Sola dan Wula untuk mendapatkan bantuan tentara. Namun saat sampai di Tark, bukan Tars lagi yang memimpin, melainkan seseorang yang sangat tidak suka dengan Tars. Carter dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah dan disinilah ia bertemu dengan Tars. Ia pun menjelaskan kepada Tars bahwa apa yang terjadi dan memberitahu bahwa Sola bersamanya. Mereka berdua kemudian dibawa ke arena untuk kemudian bertarung sampai mati dengan Kera Putih. Setelah mengalahkan dua Kera Putih, Carter pun menantang si pemimpin untuk bertarung yang akhirnya dimenangkan Carter dengan satu tebasan. Nice. Bangsa Tars pun mengikuti Carter untuk bertarung menyelamatkan Deja dan Helium. Di sisi lain, Deja dan Sabtan pun melangsungkan pernikahan di Helium. Namun di tengah acara, Carter muncul dan terjadilah peperangan. Bangsa Tarks pun datang dan membantu Carter serta bangsa Helium. Akhirnya Sabtan berhasil dibunuh serta tentara Zodanga menyerah. Mata Seng pun berhasil kabur dengan berubah wujud. Carter dan Deja pun menikah. Setelah malam pertama, Carter memutuskan untuk tetap tinggal di Barsum dan membuang medali yang bisa membawanya ke bumi. Namun ternyata Mata Seng telah menyamar dan akhirnya memulangkan Carter ke bumi. Akhir cerita, Ned yang akhirnya diberitahu bahwa Carter sebenarnya masih hidup segera menuju kuburan Carter dan berhasil membuka kuburan itu dengan sandi. Sampai akhirnya seorang Turn muncul dan mencoba membunuh Ned, tapi berhasil dibunuh oleh Carter terlebih dahulu. Carter pun mengambil medali Turn dan kembali menuju Barsum. Film pun tamat. Ya guys, film ini cukup seru ya karena efeknya juga lumayan bagus. Recommended banget buat kalian yang suka film bergenre fiksi.
Sampai di sini dulu alur film John Carter. Sampai bertemu lagi di alur film cerita lainnya. Terima kasih teman-teman.